Baik, sekarang saya mau tanya dan kamu jawab dulu ya. Jawab dulu. Ya. Jawab Ya. pertanyaan saya dengan tegas. Dari ujung rambut kamu sampai ujung kakimu, yang mana kau bikin sendiri? Tidak. Gak ada? Iya, tidak ada. Hah? Gak ada? Tidak. Iya. Gak ada. Lalu siapa yang bikin kamu? Energi. Energi dari mana? Ah? Energi dari mana? Energi itu tidak tercipta dan tidak musnah. Lah, secara ilmiah kamu tidak membuat diri kamu sendiri. Lalu Apa? secara ilmiah kamu menjawab tidak membuat dirimu sendiri dari ujung rambutmu sampai ujung kepalamu. Ya. Nah, Oke. lalu kamu tercipta ya, kamu berawal dari mana? Saya berasal dari energi. Energi apa? Terlepas energi apa, kita tahu tidak energi itu apa. Aduh, Dulu. kan ngaco. Iya, inilah ya, tidak ada pedoman buku tuntunan hidupnya, nggak ada. Dulu. Masalahnya Ada begini. dari masalah dari energi. Coba. Kamu dari ujung kaki kamu sampai ujung kepalamu kan nggak ada bikin sendiri toh. Ya. Ya. Terus kamu dilahirkan ibumu, betul? Ya, betul. Nah. Terus di dalam rahim ibumu siapa yang bentuk kamu? Itulah energi. Energi apa di dalam rahim ibumu? Dia berasal dari darah, kemudian jadi zigot, kemudian saya jadi janin, dan segumpal darah. Ya, habis itu siapa yang mengatur hal itu? Ya, energi. Nah, energi itu dari siapa? Hah? Energi itu dari siapa? Energi masalahnya begini, kita tahu tidak definisi energi. Dari energi mana? Bentar, saya cari dulu ujungnya. Energi itu dari mana? Sehingga dapat membentuk Energi kamu. tidak tercipta. Tidak tercipta berarti kayak Tuhan. Iya. Ngaco ya, energi tidak tercipta. Aduh. Iya. Betul. Makanya ya, inilah kagak ada pedoman hidupnya ya. Kamu di dalam rahim ibumu dibentuk ya, katamu energi yang menjalankan semua sistemnya. Pemilik sistem itu siapa ya? Terus energi sistem itu dari mana? Energi tidak tercipta. Kenapa tidak tercipta? Nongol sendiri gitu secara kebetulan? Begini. Hah? Anda belajar fisika tidak? Bentar. Saya mau tanya, energi itu kalau tidak tercipta, kalau tidak tercipta, dia kalau tidak tercipta nongolnya dari mana coba? Apakah hanya kebetulan energi itu muncul? Tidak. Tidak, terus dari mana? Dia tidak tercipta. Tidak tercipta, maksud tidak tercipta gimana itu? Begini, dulu dari ke kini, dulu ke kini tetap ada, sama-sama ada. Itulah berarti sebab musababnya ada energi itu. Kayak gimana sih? Berarti energi itu sebab musababnya ada. Maksudnya bagaimana? Ada sumbernya berarti. Dia tidak bersumber. Itulah sesat kau. Masalahnya energi kau jadi kau mau bilang energi di dalam rahim ibumu itu tercipta ada secara kebetulan aja gitu? Tidak. Anda tahu tidak isi energi begitu? Bentar, saya mau tanya. Saya nggak bahas energinya. Saya nggak bahas energinya. Yang saya bahas energi itu apakah hanya muncul kebetulan muncul di rahim ibumu atau tidak? Gitu. Kita berdebat begini. Kita ini berdebat. Maksudnya iya, saya cari ujungnya. Saya cari ujungnya. Saya cari ujungnya. Begini, saya cari ujungnya. Masalahnya kita tidak maksudnya kita ingin berdiskusi bukan berdebat, Bang. Ya iya, tahu. Saya mau cari ujung pangkal dari pertanyaan saya. Begini, saya mau bertanya nih, apakah abang mengetahui apa itu energi? Saya nggak bahas energi. Udah dibilang kamu jawab energi, saya bahas itu asal muasal ya, asal muasal diri. Oke, begini. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya. Bentar.
Saya mau tanya, energi yang menjalankan di rahim ibumu, ya, itu kebetulan ada atau ada yang menciptakan? Dia tidak kebetulan ada dan tidak ada yang ciptakan. Kacau. Bukan kacau masalahnya. Kacau. Begini. Kalau gitu kamu percaya nggak dengan kayak gini? Ya, dengan cerita saya kayak gini. Ya, baik. Apa itu? Ya. Baik. Kalaupun itu begini tuh, saya akan percaya kalau dia masuk akal. Baik. Ya, dengarkan cerita saya. Saya di Pulau Kalimantan, oke? Siap. Nah, Oke. lalu saya diundang ke Pulau Jawa. Baik. Oke. Ya. Oke. Tapi saya kagak punya uang nih. Lalu saya Oke. ke pinggir laut, ke pantai. Oke. Di pantai itu ada pohon besar tuh. Oke. Pohon besar itu sewaktu saya mendekati pohonnya, tiba-tiba ya secara kebetulan pohon itu roboh ke laut dan jadi perahu. Oke. Ah. Bagaimana? Tiba-tiba pohon itu jatuh ke laut jadi perahu. Bagaimana masuk akalnya itu? Pohon tiba-tiba jatuh langsung jadi perahu. Ya Bagaimana cara rasionalnya? makanya seperti itulah. Dari mana akalnya kamu tiba-tiba muncul tapi kagak ada asalnya. Mana sih, makanya mikir gitu. Kamu aja nggak percaya bahwa pohon yang jatuh ke pantai langsung jadi perahu, nggak Oke, percaya. begini. Artinya apa? Gini bentar, artinya apa? Kalau mau jadi perahu ya dari pohon itu ada yang apa? Ada yang mengerjakan. Oke, begini. Sekarang saya tanya, apakah yang Anda yang lalu dari mana? Begini, terus dari mana datangnya Allah? Apa ya? Dia yang awal, dia yang akhir, nggak datang dari mana-mana. Begini. Dia sumber. Terus begini, dengan cerita begini. Di suatu kisah, saya berada di tengah pulau. Terus ada pohon yang jatuh. Pas dia jatuh, dia langsung jadi perahu. Bisa tidak dia jadi perahu tanpa adanya sebab akibat? Lah, kan nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Juga. Tuhan tidak bakal mungkin ada kalau tidak ada yang ciptakan. Baik. Jadi menurut kamu Tuhan itu ciptaan gitu? Konsekuensinya karena sesuatu yang ada itu pasti punya Enggak. apakah Sesuatu Tuhan yang ada pasti duluan ada. Sesuatu yang ada pasti ada yang mendului yang dimaksud dengan ada. Maksudnya bagaimana itu? Sesuatu yang ada kita sekarang pasti ada yang mendului dengan sumber yang ada lebih dulu. Gini nih, analogi perahu tadi. Iya. Perahu bisa ada tidak kalau tidak ada pengadanya? Kenapa dengan perahu? Gini, saya mau analogikan tentang perahu nih. Perahu bisa jadi perahu tidak kalau dia punya itu ada yang mengerjakan. Iya, artinya sesuatu yang ada itu pasti punya pengada. Berarti ada dulu kan sesuatu yang ada mengerjakan perahu, betul? Sesuatu yang dulunya ada yang mengerjakan perahu itu Iya. asalnya dari mana? Nah iya, sesuatu yang ada dulunya itu nggak perlu dipertanyakan lagi, dia ada masalahnya. Masalahnya itu Nggak mungkin kita pertanyakan, nggak mungkin kita pertanyakan. Begitu mudah dengan Kapan energi. kamu ada, hai yang ada membangun Energi perahu? tidak perlu Aduh. Makanya gitu di Energi situ tidak perlu mikirnya. Begitu Jelas-jelas dengan Anda. artinya apa gini, blundernya Anda itu ya, argumentasi ateis ini nggak kuat. Makanya saya langsung ke diri kamu saja. Saya contohkan sampai perahu tadi. Jika energi kata kamu ya yang menciptakan kamu, energi itu dari mana? Nggak ada ucuk-ucuk energi itu kebetulan ada langsung. Begitupun dengan Tuhan. Dia tidak bakal mungkin Kalau ada Tuhan dengan itu dia punya sifat. apa sifatnya? Apakah Sifatnya sifat itu ada diciptakan lebih atau dulu. tidak? Begini, Ada lebih dulu, sifat tidak ada diciptakan yang atau menciptakan. Apa? Sifatnya ada lebih dulu dan menciptakan. Maksudnya? Itu namanya Tuhan. Makanya Tuhan itu yang dahulu ada sebagai sumber gitu. Begitupun dengan energi. Bisa tidak Nah. kita bergerak kalau tidak ada energi?
Kalau kita kagak makan, ada nggak energi? Energi tetap ada. Nah, makanya jangan kau samakan energi dengan Tuhan. Masalahnya begini. Aduh. Makanya jangan kau samakan energi dengan Tuhan. Tuhan itu nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Gini. Sebagai sumber dia nggak ada yang sama. Masalahnya begini bang. Dengar baik-baik. Dia ada tapi tidak punya pengada. Apalagi yang kau bawa, mikir dulu lah yang saya sampaikan itu ya. Di situ aja kamu stucknya 2 kali, udah stucknya 2 kali. Masalahnya abang yang tidak rasional nih. Apanya yang tidak rasional? Kerasional awal mulanya Tuhan ada. Ngapain Tuhan bermula? Kalau yang bermula bukan Tuhan namanya. Terus dari mana dia ada? Ya, dia ada berdiri sendiri. Bagaimana? Itulah namanya Tuhan. Beda dengan segala sesuatu. Itulah yang namanya Tuhan, sumber dari segalanya. Makanya di Al-Quran Allahus Somad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Artinya dia dulu ada, baru ada makhluk. Dipermasalahkan. Begini, Tuhan ini kan belum jelas ini di pembahasan ini. Apanya belum jelas? Udah jelas. Bagaimana mungkin dia jelas? Udah jelas. Kau gini. Tuhan? Apa kejelasan Tuhan? Gini. Ini namanya apa? Ya remote. Remote. Kamu mengetahui remote dari mana? Ya dari pengetahuan saya sebelumnya. Nah, ya dari pengetahuan Anda dengan media? Sebelumnya. Dengan media? Pengalaman sebelumnya. Dengan pengalaman Anda yang Anda pakai dulu itu mengetahui ini remote dari media? Tidak. Akal. Dari indera saya, indera peraba, dari indera melihat, indera mendengar. Terus Anda mengetahui ini namanya remote dari akal. Iya. Akal Anda siapa yang memberitahu? Apa? Akal Anda siapa yang memberitahu? Dari indera sebagai stimulus. Iya, siapa yang menyimpan memori di akal Anda? Akal tidak menyimpan, hanya Nggak mungkin akal Anda berfungsi mengetahui ini remote kalau tidak ada yang menjalankan. Begini, benda itu terdapat 2 unsur penyusun, bentuk dan bahan. Bentuk itulah yang terpahami. Gini aja. Kamu satu lagi, percaya nggak? Kamu punya ruh nggak? Percaya atau nggak? Apa? Kamu percaya dirimu punya ruh? Betul. Tidak kedengaran. Kamu percaya nggak bahwa dirimu itu ada ruh? Saya tidak bakal mungkin percaya kalau tidak ada buktinya. Saya bertanya, dirimu itu ada nggak ruh menurut kamu? Saya percaya kalau ada buktinya. Kalau ada buktinya. Lalu yang membuat kamu bergerak itu siapa? Itulah dibilang energi. Energi ini dari mana? Sebagai daya penggerak. Dari mana? Tidak ada energi. Dari mana energinya? Energi itu adalah sesuatu yang tidak musnah dan darinya lah segala sesuatu berasal. Darinya segala sesuatu energi itu berasal. Bukan begitu bang. Energi tubuh itu berasal dari karbohidrat yang diproses oleh tubuh. Karbohidrat juga itu adalah energi. Ya iya, kalaunya berasal jangan kau samakan dengan Tuhan. Kacau. Begini, Tuhan itu nggak perlu berasal. Aduh. Belajar lagi lah kau ya. Nggak bakalan nyambung kau diskusi sama saya kalau kayak gitu. Bukan begitu bang. Aduh. Tidak mampu menjelaskan tentang Tuhan. Udah, bukan tidak mampu. Masalahnya kamu stuck melulu dari tadi. Yang namanya Tuhan, Tuhan itu ya dia berawal tanpa diciptakan. Makanya Anda harus pahami dulu apa yang dimaknakan dengan segala sumber dari sumber yang ada gitu. Bagaimana itu? Oke. Bagaimana yang dimaksud sebagai itu? Ya, cari ujung pangkalnya. Iya, bagaimana caranya? Kita lihat aja dari diri kita dulu. Siapa yang menciptakan kita? Seperti apa itu?
Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki apa yang kamu bikin? Iya yang maksudnya Kamu jelaskan ada sama sendiri saya gitu? Jangan bertanya, jelaskan sama saya. Ya iya, langsung saya tanyakan kepada dirimu. Biar kamu mencerna. Jelaskan saja, jangan Ya bertanya. udah, saya Kalau jelaskan Anda nih, saya bertanya, jelaskan Anda makanya tidak menjelaskan. makanya interaktif. Dari ujung kepalamu sampai ujung kakimu apa yang kamu bikin? Maksudnya Aduh. saya begini. Bang, udahlah. Jelaskan, jangan bertanya. Capek saya.